kegedean. Halo, udah. Tetap gede ya? Ya udah nggak apa-apa. Ehonya aja dimatikan. Ya. Sudah cek kamera dulu. Sudah. Nanti dipotong aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai kegiatan PKKS di UPTD SD2 Kerangkeng. Tidak lupa yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru SDN 2 Kerangkeng. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah di SD 2 Kerangkeng ini telah selesai. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga termasuk umatnya. Bapak tim penilai yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu istilahnya berkunjung ke SD Negeri 2 Kerangkeng dalam rangka penilaian kinerja. Banyak sekali mungkin kekurangan di sana sini yang kami lakukan. Untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu pengawas sebagai tim penilai tidak bosan-bosan memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan selalu memandu kami supaya semakin ke depan itu semakin lebih baik lagi. Amin. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim SDN 2 Kerangkeng, yang mana dalam hal ini Bapak dan Ibu guru, termasuk juga Biro yang ikut menyiapkan tempat ala kadarnya ini. Mungkin untuk kesimpulan dan lain-lainnya nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu tim penilai. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari menjelang siang kita telah lancar melaksanakan PKKS penilaian kerja kepala sekolah. Atas berkahnya lah alhamdulillah kegiatan hari ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan tim PKKS Pak Haji Samsudin, yang saya hormati Pak Komar selaku Kepala UPTD SDN 2 Kerangkeng. Tidak lupa guru-guru hebat, luar biasa yang Ibu cintai, Ibu banggakan.
saya terutama acungkan jempol buat SD Kerangkeng 2. Karena benar-benar tapakan-tapakannya selama setahun itu ada dan dilaksanakan. Ya, programnya, jadwalnya, pelaksananya siapa, kemudian sasarannya untuk siapa, itu alhamdulillah ya kami tadi memeriksa administrasi, guru-guru, alhamdulillah terima kasih sekali, ini guru hebat ya. Memang demikian ya, yang namanya guru itu bukan hanya ngaku-ngaku kita mengajar tiap hari, akan tetapi tanpa ada bukti fisik sama halnya ini tidak kerja ya, sebagai tapakannya, sebagai bukti bahwa kita ini melaksanakan kegiatan dari pagi sampai waktu yang telah ditentukan gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin menginformasikan tujuan kami datang melaksanakan PKKS ya, supaya Bapak Ibu ini mengerti dan paham ya. Bapak Ibu, kami datang ke sini tidak semerta-merta kehendak kami, akan tetapi kami mendapatkan mandat, ditugasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu ya, berupa SK, surat penugasan untuk melaksanakan PKKS di kecamatan. Jadi kami datang dengan membawa kertas mandatnya, selembar kertas yang berupa SK mandat dari Kepala Dinas. Kami laksanakan dengan baik ya, sesuai dengan instrumen PKKS. Nanti hasilnya akan kembalikan lagi ke Kepala Dinas selaku pemberi mandat kepada kami ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada tujuan. Kami bertujuan datang untuk pelaksanaan PKKS. Yang pertama adalah memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan supervisi atau pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya. Memperoleh data, ini perlu dicatat ya, kami memperoleh data. Data apa yang diperoleh? Adalah tugas yang saya sebutkan tadi, manajerial, supervisi, pengawasan selama setahun dari Pak Komar. Bagaimana ini, apa sih selama setahunku apa aja gitu ya. Makanya jangan heran ya, semua dilibatkan. Ada 8 standar ya yang harus dilaksanakan oleh Pak Komar selama setahun. Bagaimana ini Pak Komar melaksanakan dengan bagaimana ini? Apakah benar-benar dilaksanakan 8 standarnya itu ataukah tidak? Nah, itu kami datang dalam rangka untuk memperoleh data. Makanya kami tadi lihat administrasinya. Pak Haji Samsudin khusus kepala sekolah, kalau saya ini guru, kebetulan administrasinya sampai banyak, dan terima kasih ini ya. Jadi sesuai dengan di instrumen tuh ada semua gitu Bapak Ibu ya. Jadi memperoleh data ya, kami datang itu hanya sewaktu-waktu, tidak setiap hari, apalagi PKKS setahun sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada bukti fisiknya, itu sama halnya dengan bohong, artinya tidak melaksanakan tugas ya. Dengan adanya bukti fisik berarti itu benar-benar Bapak Ibu kepala sekolah dan guru ini melaksanakan
tugas dengan baik dan benar, nih, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 8 standar tadi, menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018, bahwa tugas pokok kepala sekolah itu ada 3, yaitu tugas manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Nah, nanti nih ya, kami nih setelah dibuka-buka mendapatkan data dari sekolah, kan dimasukkan tuh ke aplikasi PKKS ya, yang kemarin itu sudah diedarkan ke kepala sekolah, itu disebut evadirnya udah diedarkan oleh kepala sekolah, diisi evadir, evaluasi diri, artinya menilai dirinya sendiri. Nilai namanya juga nih menilai dirinya sendiri ya, 4. Nah, nanti kami datang dalam melaksanakan PKKS, betulkah ini di evadir nilainya 4, sesuai tidak dengan faktanya, gitu ya, dengan bukti fisiknya, benarkah ini? Nah, setelah kami dibuka, faktanya adalah paling juga mencapai nilai 2 atau nilai 3, kan begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nanti ada sedikit PR gitu tuh, ada sedikit PR, karena yang namanya manusia, Pak Komar dan guru-guru di sini bukan manusia yang sempurna, pasti aja ada kekurangannya, dan mohon maaf kami datang bukan untuk mencari kekurangan, gitu ya, bukan ya, hanya memperoleh data, tujuannya memperoleh data. Nah, nanti dikelompokkan, ada 3 kelompok tadi. Bagaimana manajerialnya Pak Komar ini dalam setahun, bagaimana supervisinya, apakah dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau tidak, diprogramkan apa tidak, gitu ya, dilihat. Nah, nanti kemudian bagaimana kewirausahaannya di sini, gitu ya, bentuk usahanya apa, atau pemikiran atau ide-ide jiwa kewirausahaannya itu apa, gitu, di programnya ada enggak, pelaksanaannya siapa, sasarannya apa, objeknya apa, begitu ya Bu ya. Itu jadi nanti dari situ kami mengolah data tersebut sehingga menghasilkan apa. Nah, ini tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua dari PPKS itu tadi kan memperoleh data, yang kedua kan memperoleh hasil. Tadi kan Ibu kan dengan Pak Haji Samsudin kan buka-buka nih ya, 2 tim ini membuka-buka. Nah, kemudian memperoleh hasil yang kedua nih Bu ya, memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin sekolah. Tadi di buku di meja tuh ditumpuk kami memperoleh hasil, udah beres. Nah, baru kami memperoleh hasil, oh Pak Komar ini manajerialnya dengan angka sekian, supervisinya sekian, oh ternyata Pak Komar ini kurang di wirausahanya, gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu tujuan PKKS yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiganya adalah menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya. Tuh, menentukan kualitas. Tadi ya, dari 3 kelompok tuh, manajerialnya bagaimana, supervisinya bagaimana, kewirausahaan juga bagaimana. Bagus misalnya, oh Pak Komarnya ternyata kepala sekolah yang punya kualitas luar biasa. Itu ya. Itu hasil apa tadi? Pertama memperoleh data, kemudian dari hasil itu baru nanti akan jadikan promosi penghargaan untuk Pak Komar, gitu ya. Lalu bagaimana jika ada kepala sekolah yang abai terhadap tupoksinya? Ya, kemungkinan ini mungkin nanti akan ada punishment, gitu, ada punishment, gitu ya. Jadi ada promosi penghargaan ini ya, kemudian juga bisa ada punishment. Dan punishment siapa yang menentukan? Ya nanti kami lapor ke sana. Mau bagus mau jelek hasilnya kami lapor tetap ke pemberi pemandat.
pemberi mandat. Siapa pemberi mandatnya tadi Ibu tuh? Ya, adalah kepala dinas, begitu ya. Ini loh Bu, Pak pejabat nih, kami dapat perolehan pelaksanaan PKK di Kerangkeng 2 adalah sekian, bagus, gitu tuh ya. Itu ada 3 tujuan pelaksanaan PKKS tadi ya. Yang pertama singkatnya memperoleh data, kedua memperoleh hasil, yang ketiganya adalah menentukan kualitas. Apakah kualitasnya ini yang diharapkan bagus, apa yang tidak diharapkan kurang, gitu tuh ya. Nah, di sini nanti Pak Haji akan memaparkan bagaimana intinya tuh ya. Nanti kemudian ya. Ya. Menentukan keempat, menentukan program peningkatan kemampuan personal kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya apa? Manfaat hasil penilaian PKKS bagi kepala dinas dalam menentukan promosi, penghargaan, mutasi, dan pembinaan lebih lanjut. Ya tadi tuh barangkali hasilnya bisa punishment, bisa baru pembinaan, baru diketuk palu kepala sekolah ini dimutasikan ke SD kecil, kepala sekolah ini dimusuhkan ke SD sana, itu ya keputusan itu ya. Lalu apa sih manfaatnya untuk pengawas, gitu ya. Jadi bukan hanya manfaat untuk dinas pendidikan, akan menjadi kami selaku pengawas dengan adanya pelaksanaan PKKS ada manfaatnya untuk kami. Apa manfaatnya untuk pengawas? Yaitu dapat dijadikan dasar menyusun program pengawasan khususnya dalam membina kemampuan profesional kepala sekolah. Ya, menjadi dasar dalam menyusun program kepengawasan. Misalnya di Kecamatan Kerangkeng kesimpulannya dari 36 SD ini ternyata yang paling minim pisan, yang paling kurang pisan adalah di bidang kewirausahaan. Berarti masih vakum atau kurang bagus dalam pelaksanaan kewirausahaan. Nanti ini kami selaku pengawas akan membuat programnya. Program-program ini nanti akan kami kasihkan ke kepala sekolah harus apa. Nanti berupa sosialisasi, kemudian juga pembinaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi manfaat untuk kami ada sebagai dasar, untuk jadikan dasar dalam menyusun program pengawasan, gitu ya Bu ya. Itu. Jadi nanti akan terbaca ya oleh kami nih sebagai pengawas nih. Oh ternyata dari 36 SD ini yang kewirausahaannya bagus SD anu. Sebagian besar SD gitu ya. Nanti itu akan jadikan bahan untuk apa? Untuk dijadikan dasar membuat program pengawasan. Itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya ini akan berbagi dengan SD Kerangkeng 4. Dan juga nanti Pak Haji Samsudin juga akan memberikan wejangan-wejangannya, masukan-masukannya berdasarkan hasil membuka-buka tadi ya. Mangga Bapak Haji Samsudin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
yang terhormat teman tim PKKS dari Kabupaten Indramayu, yang terhormat KUPTD SDN 2 Krangkeng, yang terhormat dan saya banggakan teman-teman guru dan OPS di SDN 2 Krangkeng. Muji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Amin ya Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin ya Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya mari kamu yuk. Pada hari ini adalah hari keberuntungan atau hari yang bersejarah untuk kepala sekolah SDN 2 Krangkeng pada hari ini, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Komar Mulyana yang pada hari ini selaku menjabat Kepala UPTD SDN 2 Krangkeng. Dan pada hari ini Pak Komar dinilai kinerjanya oleh kami. Setelah dinilai, maka hasilnya akan kami sampaikan ke kabupaten. Bisa saja nanti pada hari ini ketika Pak Komar itu melangkahkan kakinya ke belakang, ya, maka nanti Pak Komar ini akan ada sanksinya, yaitu nanti mungkin akan dipindahkan ke ya, ke sekolah yang lebih rendah begitu, ya, Tegal Mulia 2 atau Kalianyar 3, ya. Tetapi kalau Pak Komar pada hari ini melangkahkan kakinya ke depan, maka Pak Komar akan mendapatkan hadiah berupa promosi, ya. Ya, mudah-mudahan Pak Komar mendapatkan promosi menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Ketika Pak Komar akan dijadikan, ya kalau sudah dijadikan, ya, menjadi Kepala Dinas Kabupaten Indramayu, Nok Siti, Nok Siva, Nok Epa, terus Nok Ika, ya, Nang Nono, terus Nang Faril, Nang Faril, ya, ya, mudah-mudahan semua akan lancar diangkat semuanya. Amin. Ya, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya, ya, dengan telanjang mata saya sudah melihat, ya, kalau tahun kemarin tidak seperti ini, dan alhamdulillah tahun sekarang sudah tertata rapi. Alhamdulillah. Berarti Pak Komar ini sudah melangkahkan satu langkah ke depan. Saya inginkan 2, 3, 4 langkah selanjutnya harus lebih baik lagi, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu adalah penilaian. Semua yang bekerja akan mendapatkan penilaian, ya, baik guru, kepala sekolah, pengawas, semua yang bekerja itu akan ada penilaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa sih tujuan penilaian? Ngerti Bapak Bu? Apa sih tujuan penilaian? Tujuan penilaian itu adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan, ya, untuk mengukur sejauh mana kita melangkah, ya.
Apakah kita ini bekerja diam saja, tahun ini tidak lebih baik dari tahun kemarin, berarti melangkah ke belakang. Tahun ini sama dengan tahun kemarin, berarti diam di tempat. Ya tak? Tetapi kalau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka kita bekerja sudah melangkahkan kaki ke depan. Berarti sudah kinerja kita sudah lebih baik. Kami harap semuanya yang ada di sini ya mohon ya ditingkatkan kinerjanya, atau marilah kita bersama-sama melangkah ke depan untuk mencapai tujuan. Dan tujuan itu harus kita capai. Bapak dan Ibu saya yang hormati, satu poin titip kepada Bapak dan Ibu, titip kepada Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak dan Ibu masuk ke kelas ya, tolong sampaikan apa yang Ibu buat. Apa yang disampaikan, Bu? Apa yang Ibu buat? Apa yang Ibu buat? Ibu, Bapak guru, RPP ya. RPP Bapak Ibu buat. Kemudian silakan baca. Kemudian silakan praktekkan di kelas, sesuaikan dengan RPP yang dibuat. Ya, tadi tuh menyampaikan salam, mengabsen, memberikan kesemangatan, ya kan, tadi ya berdoa, ya persepsi kan, gitu ya. Terus menyampaikan materi, dan terakhir jangan lupa, yaitu tentang apa? Terakhir apa, Bu? Jangan lupa apa? Penilaian atau evaluasi. Itu sangat penting, Pak Bu. Sangat penting. Saya titip kepada Bapak dan Ibu, tolong evaluasi harus dilaksanakan. Evaluasi. Ya, ya. Evaluasi. Jadi tolong sampaikan ya. Untuk apa sih evaluasi? Untuk mencapai tujuan, ya kan? Untuk mencapai tujuan pada RPP itu. Iya, sudah saya sampaikan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi evaluasi itu untuk mencapai tujuan. Ya, tuh. Evaluasi untuk siapa? Untuk RPP yang dibuat, untuk diri sendiri, dan untuk sasaran. Ya, iya kan? Ya, itu ya. Tuh. Jadi evaluasi itu ada 3. Sampaikan. Evaluasi ada 3. 1, mengevaluasi program yang kita buat atau RPP yang kita buat. Yang kedua, mengevaluasi diri kita sendiri dan evaluasi kepada sasaran. Ya, evaluasi RPP yang kita buat, ya pantas tidak disampaikan ke anak-anak atau tepat tidak disampaikan oleh anak-anak. Itu RPP ya. Kemudian evaluasi diri kita, ya menguasai materi tidak kita menyampaikan, gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiganya yaitu tentang siswa, ya. Jadi evaluasi itu semata-mata bukan untuk siswa saja. Ya, jangan sampai memarahi siswa Bapak dan Ibu. Jangan memarahi siswa. Sebab apa? Kesalahan. Anak diberikan penilaian, nilainya jatuh misalnya di bawah 40 semua, jangan disalahkan. Salahkan barangkali kita evaluasi kan? Evaluasi RPP-nya, kemudian evaluasi diri kita. Gitu ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tolong titip Pak, Bu, tolong titip evaluasi. Jangan sampai anak-anak tidak menerima evaluasi. Jadi begitu menyampaikan materi terus balik, begitu materi istirahat, jangan. Ya,
sampaikan dulu evaluasinya dan nanti diberikan tindak lanjut. Oke, siap. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.